وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Kemudian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, lantas kalau anak tersebut apa agama yang ditetapkan untuk si anak ini? Dia kan anak bayi. Kita nggak tahu apakah dia muslim ataukah kafir. Ya, maka dalam masalah ini para ulama berselisih pendapat. Ada yang menyebutkan disesuaikan dengan dia di daerah mana didapati. Kalau dia berada di daerah muslim maka dia dihukumi agamanya Islam. Apabila dia berada di daerah orang kafir maka dia dihukumi sebagai orang yang beragama kafir. Demikian ikhwah. Namun penulis menyatakan bahwasanya yang rajih bahwasanya dia tidak terkait dengan tempat dia ditemukan, tapi dia dikembalikan ke hukum asal seorang anak. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya fitratullah allati fataran nas 'alaiha. Jadi seorang itu dilahirkan dalam keadaan suci. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan suci. Fa'abawahu, kedua orang tuanya lah yang yuhawidanihi, yang meyahudikan dia, wa yunassiranihi, yang membuat dia menjadi Nasrani, wa yumajjisanihi, dan membuat dia menjadi Majusi. Jadi kalau si anak ini dibuang oleh orang tuanya, berarti kan dia belum terkontaminasi dengan agama kedua orang tuanya. Jadi kalau dia belum terkontaminasi, maka dia dianggap sebagai hukum asal. Hukum asalnya itu apa? Hukum asalnya dia seorang muslim, ya. Hukum asalnya dia adalah dianggap sebagai seorang muslim. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi dikembalikan kepada hukum asal, tidak dikaitkan agamanya dengan penduduk daerah setempat, apakah dia muslim ataukah dia kafir, atau dikategorikan kepada yang mayoritas. Demikian. Kalau mayoritasnya muslim maka dikatakan dia muslim, kalau mayoritasnya kafir maka dikatakan dia agamanya kafir. Ini enggak berlaku ikhwah, ya. Penulis mengatakan bahwasanya berdasarkan hadis-hadis dan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, karena dia seorang anak yang terbuang, tidak diinginkan oleh kedua orang tuanya, berarti dia dikembalikan kepada hukum asal dia adalah sebagai anak yang masih fitrah, yaitu masih suci. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Demikian juga dalam sebuah hadis kudusi di mana Allah Subhanahu wa taala firman, khalaqtu ibadi, aku telah menciptakan hamba-hambaku hunafa kullahum, lurus, semuanya lurus. Jadi semuanya lurus. Taib, kedua orang tuanya lah yang membuat dia jadi bengkok-bengkok. Nah, sementara ini kan tidak terkontaminasi dengan kedua orang tuanya. Jadi gimana? Berarti dia dianggap masih lurus, dan dengan demikian agama si anak ini dikatakan agama Islam. Kemudian ikhwah, kalau ada orang yang menyatakan bahwasanya anak yang didapatinya ini adalah anak dia, dinisbatkan kepada dia, maka kita sebagai seorang muslim menilai secara zahir, kita katakan ya sudah, itu anak bapak itu, ya, anak bapak itu. Demikian ikhwah. Jadi kita tidak usah menggugat, ya, kecuali kalau di sana ada dua orang yang berebut hak asuh, yang satu mengatakan ini anakku, yang satu mengatakan ini anakku. Demikian. Nah, kalau ini kan perlu diselesaikan, perlu diminta data-data mereka. Apa bukti Anda bahwasanya ini adalah anak Anda? A, mana datamu bahwasanya ini adalah anakmu? B, mana datamu bahwasanya dia adalah anakmu? Demikian. Tapi kalau tidak ada, hanya satu orang yang mengatakan ini anakku, ya sudah, nisbatkan aja dia kepada si anak kepada ayahnya, walaupun dia bohong, itu bukan urusan kita. Kalau dia bohong, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum.